Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsep, term, wacana, dan proposisi. Yuk kita simak videonya. Konsep adalah signifikan atau pertanda. Ia merupakan sesuatu yang ditandai. Ia hadir di pikiran meski terkadang belum terwujud dalam sebuah tulisan. Misalnya pengertian tempat duduk yang mewakili kata kursi. Eksistensi sendiri mengacu 5 jenis konsep, yaitu 1. Konsep kolektif yang mengacu pada kelompok. 2. Konsep singular adalah konsep yang mengarah pada satu hal tertentu. 3. Konsep divisif, yaitu penanaman dapat dibagikan ke setiap entitas yang layak disemati mencakup individu-individunya. 4. Konsep partikular, yaitu konsep yang merujuk pada hal yang tidak tentu minimal 1. 5. Konsep universal, yaitu mencakup suatu hal secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu term. Term adalah bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Dengan demikian, term ialah gabungan dari sejumlah kata atau kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan kata penghubung. Menurut luasnya, term dibagi menjadi 4, yaitu 1. Term singular yang menunjukkan satu individu, barang, atau kelompok tertentu. 2. Term partikular yang menunjukkan hanya sebagian dari seluruh luasnya. 3. Term universal yang menunjukkan seluruh lingkungan dan bawahannya tanpa ada yang dikecualikan. 4. Term kolektif yang menggambarkan sekelompok objek atau koleksi objek sebagai sebuah unit. Menurut asas perlawanan gagasan dasarnya, term terbagi menjadi 3, yaitu term kontradiktoris, term kontralis, dan term relatif. Menurut ketepatan maknanya, term terbagi menjadi 3, yaitu term univok, term equivok, dan term analog. Menurut kodrat referen, term terbagi menjadi 3, yaitu term konkret, term abstrak, dan term nihil. Poin selanjutnya yaitu membahas mengenai wacana. Secara etimologis, istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya berkata atau berucap. Konsep wacana dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang struktural, yang memandang wacana sebagai satuan bahasa di atas kalimat. Yang kedua, sudut pandang fungsionalisme, yang memandang wacana sebagai penggunaan bahasa dalam proses berkomunikasi. Yang ketiga, sudut pandang sosiolinguistik. Wacana dilihat sebagai proses komunikasi yang melibatkan semua unsur komunikasi. Dan poin terakhir yang akan kita bahas yaitu proposisi. Proposisi adalah pernyataan akal budi mengenai persesuaian dan ketidaksesuaian yang terdapat di antara dua gagasan. Unsur-unsur proposisi ada 3, yaitu yang pertama ada subjek, hal yang diakui atau diingkari. Yang kedua ada predikat, apa yang diakui atau yang disangkal dari subjek. Yang ketiga ada copula, kata yang menghubungkan antara subjek dengan predikat. Kata-kata yang dapat digunakan sebagai copula dalam bahasa Indonesia ialah, adalah, ialah, itu, merupakan, dan sebagainya. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.